rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati itu Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ay hada kitabun fi bayani sholati, utawi iki ku kitab ing dalem mertelaake salat. As-sholatu utawi salat, al-mafrudatu kang den farduake, iku khamsun ana 5. Rupane ad-duhru salat duhur, wa awal waktiha utawi kawitane waktune salat duhur, iku zawalu syamsi lengsere srengenge, wa akhiruhu lan akhire salat duhur, iku idza sara ing dalem nalikane dadi apa dilu kulli syai'in ayang-ayang saben suwiji-wiji, mitlahu ya sepadane dil ba'da dil zawali ing dalem sawise ayang-ayang lengsere srengenge. Wal asru lan salat asar, wa awalu waktiha utawi kawitane salat asar, iku asyadatu nambah ala dilimithli ing atase bayangan sepadan, wa akhiruhu lan akhire asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar, iku ila dilil mithlain maring ayang-ayang sepadan loro. Wa fil jawasi lan ing dalam waktu jawas, iku ila khurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan salat maghrib, wa waktuha utawi waktune salat maghrib, iku wahidun siji. Wa huwa utawi waktu salat maghrib, iku hurubu syamsi tenggelame atau surupe srengenge, wa bimikdari malan kelan perkiraan perkara, yu'adinu adan sapa muadzin, wa yatawaddu ulan wudu sapa maudu atau wong kang wudu, wayasturulan nutupi sapa wong al aurata ing aurat, wayukimu lan jumeneng ngake sapa wong as-sholata ing salat, wayusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 rakaat, khamsa rakaatin ing 5 rakaat. Wal isya'u lan salat isya, wa awal waktiha utawi kawitane waktune salat isya, iku idza khoba ing dalem nalikane ilang apa syafaku meko al ahmaru kang abang, wa akhiruhu utawi akhire isya fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar, iku ila sulusul laili tumeka maring 1/3 malam. Wa fil jawazi lan endam waktu jawas, iku ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar atani kang kaping pindho. Wa subhu lan salat subuh, awal waktiha utawi kawitane salat subuh, iku tulu'ul fajri muncule srengenge atau muncule fajar ya. Fajar dengan matahari itu berbeda. Nanti kita jelaskan.
Atsani kang kaping pindho yakni fajar sodik. Wa akhiruhu utawi akhire subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ilal isfari maring remeng-remeng. Wa fil jawazilan ing dalam waktu zawaj ila tulu syamsi tumeka maring muncule srengenge. Kita sudah masuk di bab sholat atau kitab sholat. Nah, di dalam kitab sholat ini nanti akan dibahas tentang rukun, syarat, beserta sholat-sholat yang wajib dan juga waktu sholat wajib, begitu juga sholat sunnah. Nah, kita tahu bersama bahwa sholat itu adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara melaksanakan sholat. Oke? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara melaksanakan sholat. Dalam Al-Hadis, hadis yang menjelaskan cara sholat adalah hadis fi'linya Nabi. Yakni Nabi melaksanakan sholat, kemudian apa yang dilaksanakan oleh Nabi berupa sholat itu ditulis atau dikabarkan ke kita, sehingga sholat kita itu menjadi sempurna sebagaimana sholatnya Nabi. Itu ya. Nah, berbeda dengan wudhu. Wudhu itu di dalam Al-Quran caranya disebutkan. Haji sebagian caranya disebutkan juga. Nah, sholat tidak disebutkan caranya. Di dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan aqimus sholah wa atuz zakah. Laksanakan sholat atau tegakkan sholat dan kerjakan zakat. Atau dalam beberapa ayat yang lain ya, menjelaskan tentang sholat tetapi juga tidak menjelaskan cara sholat. Itu Al-Quran semacam itu. Nah, lalu kita bagaimana bisa mengetahui cara sholat? Tadi saya katakan bahwa cara sholat itu terekam dalam hadis fi'linya Nabi, yakni berupa perilaku Nabi atau pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi untuk menjalankan sholat. Sehingga pada saat itu kita bisa langsung meniru Nabi untuk sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, sholat itu apa definisinya? Sholat itu definisinya adalah menurut bahasa, ketika kita tinjau dari segi bahasa, sholat itu ad-du'a. Sholat itu maknanya adalah berdoa. Maka di dalam sholat itu rata-rata bacaannya adalah doa selain ayat-ayat Al-Quran. Nah, bacaan-bacaan dalam sholat itu berbeda dengan ucapan-ucapan sehari-hari. Itu menariknya begitu. Jadi tidak boleh ada ucapan selain apa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat. Ya, doa-doa yang telah kita baca itu adalah ajaran Nabi. Nah, kalau ada sholat yang berbeda, maka itu adalah salah. Sholat yang berbeda itu bagaimana? Dulu ketika saya masih di pondok, itu ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini, dia mempelajari Al-Quran. Dan kemudian tidak berguru kepada orang yang pintar dalam masalah agama Islam. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, dia belajar langsung melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Alhasil pemahamannya itu salah terhadap ajaran agama Islam. Nah, berarti kalau kayak gitu,
orang masuk Islam, orang berislam, cukup tidak membaca Al-Quran dan membaca Al-Hadis. Cukup tidak? Tidak. Dia harus berguru kepada ulama, kepada orang-orang yang pintar dalam masalah agama Islam. Dia harus berguru. Makanya Anda beruntung ketika Anda belajar agama Islam, Anda di pondok pesantren. Di situ ada guru. Nah, saya lanjutkan cerita mu'alaf yang baru masuk Islam ini, yang hanya ketika dia ingin mengetahui Islam hanya membaca Al-Quran dan Al-Hadis saja. Maka kemudian dia menyimpulkan bahwa sholat itu cukup zikir di dalam hati. Ya. Jadi kalau sudah berzikir Allah, 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 Allah di dalam hati, dia sudah sholat. Nah, kira-kira salah tidak begitu pemahamannya? Salah. Karena sholat itu kalau kita definisikan tadi, menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiratil ihram wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu menurut syara atau syariat adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau sholat dengan cara zikir di dalam hati doang, tidak menjalankan takbiratul ihram, tidak membaca Al-Fatihah, tidak ruku', tidak sujud, tidak salam, kira-kira benar atau tidak? Salah. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Bagaimana saya sholat kamu lihat. Saya sholat itu ada takbiratul ihram. Saya sholat itu ada bacaan Al-Fatihah. Tidak hanya berzikir. Nah, telesik punya telesik tadi. Mu'alaf ini karena dia hanya belajar melalui Al-Quran dan Al-Hadis saja. Tidak belajar dengan penjelasan para ulama. Maka dia ternyata hanya memahami aqimus sholah lidzikri. Ayat Al-Quran yang mengatakan begitu. Tegakkan sholat itu untuk berzikir. Lantas kemudian dia mengatakan, menyimpulkan bahwa sholat itu ya cuman berzikir. Kalau orang melakukan zikir sudah di dalam hatinya, sudah selesai sholatnya. Ini pemahaman yang salah. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa beragama tidak hanya cukup belajar dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung, tetapi harus punya guru. Gurunya harus bernasab. Gurunya harus bernasab. Jadi ilmu itu harus punya nasab. Harus punya runtutan. Kepada siapa ilmu itu diperoleh, ilmu dari gurunya. Gurunya dari siapa? Kan gitu. Sampai kemudian ke para ulama, ke para imam madhab, lantas kemudian ke para tabi'in, para sahabat, langsung kepada Nabi. Itu begitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sholat itu adalah muftatahatun atau aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiratul ihram wa muhtatamatun taslim. Sholat itu adalah perbuatan-perbuatan. Di dalamnya ada perbuatan, ada ucapan. Nah, ketika dia ada akwalun, kira-kira ketika Anda tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi hanya ngangkat tangan kemudian di dalam hati saja takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya di dalam hati, sah atau tidak? Tidak sah. Karena ada akwalun. Di dalam istilah lain, istilahnya adalah rukun kauli. Oke? Di dalam sholat itu yang ada sekitar 17 rukun di dalam sholat, itu ada rukun fi'li dan rukun kauli. Rukun fi'li itu contohnya adalah ruku, itu rukun fi'li.
Sujud itu rukun fi'li. Berdiri itu rukun fi'li. Rukun qauli contohnya apa? Takbir, ratul ihram. Terus baca Al-Fatihah. Terus baca salam. Itu rukun-rukun qauli yang harus diucapkan. Tidak boleh di dalam hati. Jadi baca bismillah kok di dalam hati. Maka dia tidak membaca bismillah. Jadi istilahnya itu qiraatul Fatihah. Bukan membatin Al-Fatihah. Paham ya? Nah itu namanya rukun fi'li. Harus dibaca. Saya khawatir tuh. Kalau saya sholat ada mas-mas yang nggak ngumi-umi belas cangkeme. Tidak digerakkan mulutnya. Jadi seolah-olah dia bacanya di dalam hati. Itu salah. Karena di dalam sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Paham ya? Nah dengan demikian Anda harus lakukan rukun fi'li, rukun qauli. Agar sholat Anda itu sah. Ya, dari 17 rukun nanti ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Maka tadi definisinya adalah af'alun, ya. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat. Kemudian aqwalun, ucapan-ucapan yang ada di dalam sholat yang didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Oke, sholat ini menjadi penting. Dan sholat ini merupakan satu-satunya ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah agama lain. Kalau di dalam Islam itu ada ibadah puasa, di agama lain ada puasa tidak? Ada. Ya, di Hindu ada, di Kristen ada. Ada puasa. Di dalam Islam ada sedekah, ada zakat. Di luar sana agama lain ada tidak? Ada. Ada sedekah, ada zakat. Haji ada tidak? Orang-orang yang Kristen atau Nasrani dari kalangan apa itu kemudian dia berhaji di Bethlehem. Di mana? Al-Quds, apa namanya? Di mana? Di Baitul Maqdis. Ya, mereka mengatakan Bethlehem, kita Baitul Maqdis. Nanti orang Yahudi juga punya istilah sendiri. Jadi Baitul Maqdis itu adalah merupakan tempat ibadah dari 3 agama, Islam, ya kan? Nasrani dan Yahudi. Karena ketiganya mengakui itu adalah peninggalan sejarah bapaknya atau nabi-nabinya. Ya di sana ada siapa? Nabi Musa. Ya, orang Yahudi. Kemudian ada Nabi Isa. Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, ya kan? Isra-nya beliau itu dari kota Madinah ke Baitul Maqdis, Mi'rajnya ke dari Baitul Maqdis ke langit ke-7. Jadi punya sejarah semua. Akhirnya ketiganya mengakui atau mengklaim bahwa itu adalah rumah ibadah mereka. Yang sekarang itu diperebutkan 3 agama ini. Nah itu begitu. Kalau yang lain, tadi zakat, tadi puasa, tadi haji, itu dilakukan seolah-olah sama, hampir sama cara melakukannya. Ya, haji itu orang-orang sebelum Islam datang, orang jahiliyah itu berhaji, tawaf, tapi telanjang itu. Kan hampir sama toh? Nah yang beda itu apa? Sholat. Sholatnya kita dengan sholatnya mereka beda nggak? Orang Nasrani pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi, kemudian ada pidato, itu sholat mereka. Orang Buddha ya pergi ke vihara atau apa dan lain sebagainya kan gitu. Atau ke apa namanya? Ya itu mereka melakukan hal semacam itu. Beda dengan sholat kita. Sholat kita tadi af'alun wa aqwalun
muftatahatun bi takbiratul ihram wa muhtatamatun bi taslim. Maka kemudian Nabi mengatakan karena sholat ini adalah yang menjadi pembeda antara ibadah-ibadah agama satu dengan agama Islam, maka Nabi mengatakan as-sholatu immaddudin. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hada madin. Sholat itu adalah tiang agama, agama Islam. Orang itu Islamnya baik atau tidak dilihat dari sholatnya. Sholatnya baik atau tidak, khusyuk atau tidak, riya atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia menjadi Islam yang kafah. Seluruhnya akan baik. Karena dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu akan mencegah segala hal keburukan dari orang itu. Kalau kita sholatnya baik, nggak mungkin mulut kita akan menyakiti hati orang. Kalau sholat kita baik, nggak mungkin kita nggak punya belas kasih kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Pasti kita punya belas kasih. Kalau sholat kita baik. Kalau sholat kita baik, nggak mungkin Anda membiarkan orang yang tidur ketika belajar. Pasti Anda akan membangunkan. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya baik. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Nah sebaliknya kalau ada orang Islam, kemudian dia melakukan kekejian, berarti sholatnya ada yang salah. Atau kurang pas, atau tidak khusyuk. Itu begitu. Nah makanya sholat menjadi barometer seorang muslim itu menjadi orang hebat atau tidak hebat di mata Allah. Oke, masuk di dalam materi kita. Disebutkan di dalam kitab yang telah kita baca tadi, bahwa sholat di dalam Islam yang dipardukan dan diwajibkan setiap sehari semalam itu ada 5 waktu. Sebagaimana Anda ketahui, sebagaimana sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi, sholat yang akan diberikan oleh Allah sebetulnya bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad berhasil meminta kepada Allah untuk meringankan sholat tersebut menjadi 5. Nah, sholat 5 itu sebagaimana Anda ketahui, apa saja? 1, sholat duhur. Nah, sholat duhur, kapan waktunya? Jam 1. Nah, itu tidak begitu hakikatnya. Jadi bukan jam barometernya sesungguhnya. Tetapi karena memang susah menentukan, ya, jam itu menjadi barometer penentu daripada waktu. Ya, sholat duhur itu waktunya adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari yang asalnya dari timur ke barat, sudah ke barat. Jadi kalau kamu letakkan benda begini, matahari kan di atasnya. Kira-kira sinarnya ke bawah ya kan? Atau tidak? Ketika kamu tancapkan benda semacam ini, matahari di atas, maka bayang-bayang akan berada di bawah tepat. Betul nggak? Karena matahari berada di atasnya. Nah, masuk waktu duhur itu ketika matahari sudah mengarah ke barat sedikit. Sehingga bayang-bayang itu sudah nampak di sini. Di bagian timur, bayang-bayang benda. Paham? Nah, ketika bayang-bayang benda itu nampak sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Ya, bayang-bayang benda itu sudah nampak ke arah timur dari benda yang ditancapkan, maka sudah masuk waktu duhur. Nah, waktu duhur itu akhirnya kapan? Akhir waktu duhur adalah ketika benda ditancapkan
bayang-bayangnya itu sama dengan benda itu. Ya, ketika di sini kamu tancapkan apa namanya? Kamu tancapkan benda, matahari kan akan ke sini. Betul? Akan di sini dia nyorot ke benda ini kan? Ini bayang-bayang pasti akan di sini. Ya enggak? Pucuk bayang-bayang ini sama tidak dengan benda ini? Kalau sudah sama, berarti sudah habis waktu duhur. Paham ya? Oke. Nah kemudian dari sistem tradisional dengan ketetapan matahari semacam ini, matahari dapat diperkirakan dengan cara menghisap. Oleh karena itu kemudian dari ilmu hisap tersebut atau ilmu falak ditentukan jam berapa zawalu syamsi. Ya. Jam berapa zawalu syamsi? Jam berapa matahari itu tergelincir ke barat? Jam berapa bayang-bayang daripada tiang yang atau benda yang kamu tancapkan itu sama dengan panjang benda. Nah, itu bisa diprediksi dengan cara menggunakan ilmu hisab atau ilmu falak. Maka kemudian menggunakan jam penetapan sholat kita. Nah, andai kata tidak ada jam, adanya matahari, kita menggunakan matahari. Semacam tadi itu, tancapkan saja. Itu adalah waktu sholat duhur. Selanjutnya sholat asar. Sholat asar itu awal waktunya adalah ketika benda yang Anda tancapkan, bayang-bayangnya lebih tinggi dibanding benda yang Anda tancapkan itu. Ya, ketika benda yang Anda tancapkan ada bayang-bayangnya di timur, maka bayang-bayang itu melebihi tinggi daripada benda tersebut. Bisa dipahami? Contohnya gini loh, sini pulpenmu. Cepat. Oke, ini pulpenmu kamu tancapkan begini. Matahari di sini, maka matahari tepat di atas pulpen ini, maka bayang-bayang akan berada di bawah pulpen ini. Tetapi ketika matahari ke sini sedikit ya, belok ke barat sedikit, maka bayang-bayangnya di sini akan muncul sedikit, bayang-bayang ini. Paham? Nah, terus kemudian semakin ke sana, ini semakin panjang ke sini bayang-bayangnya. Betul nggak? Ketika bayang-bayang benda sama dengan bendanya, maka sudah habis waktu duhur dan masuk waktu asar. Cara melihatnya bagaimana? Ya bayang-bayang itu seandainya jatuh di sini. Nah, di sini. Kamu garis, ya. Kamu ketika tancapkan begini, kamu garis. Oh, di sini pucuk bayang-bayang. Akhir dari bayang-bayang benda ini, betul? Setelah digaris, ginikan. Oh, ini sudah keluar dari sholat duhur masuk sholat asar. Oke? Nah, sholat asar masuk. Nah, kemudian ketika menentukan akhir sholat asar itu akhirnya adalah 2 kali lipat bayang-bayang 2 kali lipat tinggi benda. Paham? Itu sudah akhir waktu sholat asar. Jadi kalau seandainya benda di sini, bayang-bayang kok ternyata di sini. Kamu hitung 1, 2, maka sudah habis sholat asar. Oke? Oke, sudah habis sholat asar. Tetapi sholat asar itu memiliki tiga waktu. Ya, sholat asar itu memiliki 3 waktu. Waktu yang pertama itu tadi disebut dengan waktu mana tadi? Waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu dari benda atau dari bayang-bayang benda sama dengan benda sampai kemudian benda atau bayang-bayang atau benda bayang-bayang lebih
2 kali daripada benda. Itu waktu ikhtiar. Itu waktu pertama. Waktu yang kedua adalah waktu jawas. Waktu jawas ini maksudnya apa? Waktu jawas itu waktu diperkenankan melaksanakan sholat asar. Meskipun waktunya sudah habis dalam tanda kutip. Kapan waktu itu? Yakni ketika matahari sudah terbenam. Jadi sebelum waktu sholat maghrib atau akan masuk sholat maghrib. Itu masih jawas. Boleh melaksanakan sholat asar waktu itu. Meskipun rada-rada haram. Karena apa? Waktunya sudah habis. Oke? Nah, waktu maghrib kapan? Waktu maghrib itu adalah tenggelamnya matahari. Ya. Tenggelamnya matahari. Kemudian akhirnya kapan? Kalau di sini disebutkan dengan cara menggambarkan begini. Waktu maghrib itu akan berakhir ketika seseorang melaksanakan adzan setelah waktu maghrib masuk. Jadi Allahu Akbar, adzan itu berapa menit? Lantas kemudian orang itu melakukan wudhu. Ya, orang yang adzan itu melakukan wudhu. Kemudian dia menutup aurat. Kemudian dia melaksanakan sholat 5 rakaat, maka habis sudah waktu sholat. Jadi sangat-sangat pendek waktu sholat maghrib itu. Jadi bayangkan aja itu. Ya beda tentunya sholat saya dengan sholat yang dikatakan ini ya. Sholatmu dengan sholat yang dikatakan ini 5 rakaat itu tentunya panjangnya beda. Nah, ada yang lain yang mengatakan bahwa akhir daripada sholat maghrib itu adalah hilangnya mega merah di ufuk barat. Oke? Jadi kan mega merah itu kan kalau maghrib itu kan muncul mega merah setelah tenggelamnya matahari. Muncul mega itu sinar itu loh. Di bagian barat sana kalau dekat nggak rumahmu pegunungan kan? Bisa nggak ngelihat matahari kalau sore? Bisa ya. Tenggelam, ketika ditenggelam di situ ada mega merah, ya kan? Mega merah itu sudah masuk waktu maghrib, hilang mega merah, hilang mega kuning menjadi mega merah. Setelah mega merah hilang, masuk sholat isya. Itu begitu. Jadi bukan jam, ya, bukan jam. Tetapi sekali lagi jam itu apa waktu sholat dijadikan jam itu karena sudah ada hisab. Dengan cara apa? Tadi ilmu falak. Maka kemudian mereka menyusun apa? Kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kan gitu kan? Di lembaran itu loh. Hasil hisab ya. Para ahli falak. Nah, sholat isya kapan? Tadi sholat isya adalah hilangnya mega merah. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah, nah ini juga ada 2, akhirnya kapan itu? Akhirnya adalah ketika fajar sodik tiba. Jadi fajar itu, apa fajar itu? Bias daripada matahari. Jadi matahari itu ketika akan muncul, itu membias cahayanya di langit. Paham nggak? Kamu pernah nggak melihat celorot lampu, yang celorot lampu itu membias begitu di air? Nah semacam itulah. Paham nggak? Benda bulat, kemudian kamu senter, cepret. Ya, kira-kira benda ini ketika disenter begitu, itu memantul nggak ke atas? Ketika di sini ada penghalang seperti awan dan lain sebagainya, itu kan nanti awan itu akan bersinar, betul nggak? Nah itu yang disebut fajar. Jadi dia pantulan dari cahaya matahari yang memantul ke satu benda, memantul lagi ke satu benda. Dalam kaitan ini adalah langit itu. Yang dimaksud langit itu adalah awan maksud saya. Nah itu. Hilangnya mega merah sampai kemudian fajar sodik.
Fajar sodik itu sudah masuk waktu subuh. Nah, tetapi ada di Isya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu diperbolehkan melaksanakan sholat ya. Tadi sholat apa tadi? Sholat asar. Sholat asar memiliki dua waktu, ya kan? Waktu ikhtiar dan waktu jawas. Sholat Isya juga memiliki dua waktu. Yakni waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu ikhtiar sholat Isya yakni dari hilangnya mega merah sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan? Jam berapa? Jam 3-an lah ya. Jam 3. Nah, waktu jawasnya itu adalah hilangnya adanya fajar. Waktu jawas itu adalah sampai kemudian waktu ikhtiar, yakni jam 3 malam sampai munculnya fajar sodik. Itu waktu jawas. Waktu jawas itu sekali lagi adalah waktu masih diperbolehkannya sholat Isya dan sholat asar. Oke, ini perhatikan. Jadi minimal Anda tahu tadi kapan waktu sholat. Dan subuh kapan waktunya? Subuh itu waktunya adalah munculnya fajar. Tadi fajar apa itu? Bias dari pantulan cahaya matahari yang memantul dari benda, kemudian cahaya itu memantul ke benda yang lain. Dalam kaitan ini adalah awan dan langit itu. Nah, adanya fajar sodik dan akhirnya adalah sampai munculnya matahari. Subuh juga memiliki dua waktu, yakni waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar mulai kapan? Waktu ikhtiarnya sholat subuh itu mulai dari munculnya fajar sodik sampai kemudian munculnya warna merah di sana. Belum ada matahari loh ya, masih tadi fajar tadi itu, atau yang disebut dengan mega merah di sana. Kalau pagi kamu bisa melihat mega merah di sana, tetapi kalau sore kamu bisa melihat mega merah di sana, betul nggak? Mega kuning atau merah. Nah di sini, ya itu tadi warna asfar, warna kuning atau mega kuning itu waktu ikhtiarnya. Waktu jawasnya dari munculnya mega kuning sampai kemudian lahirnya atau munculnya matahari di sana. Ketika muncul matahari maka habislah sudah waktu apa? Waktu subuh. Oke? Itu tentang waktu sholat dan jumlah dari sholat yang kita harus lakukan setiap hari dan malam. Faslun. Jam berapa? Masih belum jam 3 kan? Jam berapa? Oke, faslun ay hada faslun. Wasyara itu wujubi sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat. Iku salah satu asya'a ono telu piro-piro macem. Rupane al-islamu Islam, wal buluhulan balegh, wal aklulan berakal, wa huwa utawi akal iku hadu taklifi batasane taklif. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu apa? Syarat seseorang melaksanakan atau syarat seseorang terkena kewajiban sholat. Jadi tidak semua orang terkena kewajiban sholat, betul atau tidak? Kalau orang sudah memenuhi syarat wajib sholat, dia wajib sholat. Tapi kalau belum, tidak wajib sholat. Nah, orang-orang yang wajib sholat itu adalah satu hak Islam.
Yang tidak Islam tidak wajib sholat. Yang kedua baligh. Yang belum baligh tidak wajib sholat. Balighnya perempuan kemarin paling minimum kapan? Umur 9 tahun. Di mana umur tersebut memungkinkan perempuan sudah mulai haid. Jadi balighnya perempuan itu haid, kalau balighnya laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah, keluar mani. Ya. Nah, itu begitu. Sudah baligh. Nah, kalau tidak haid dan tidak mimpi basah bagaimana? Ada enggak orang yang tidak haid dan tidak mimpi basah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan ukuran baligh adalah 15 tahun. Meski tidak ihtilam atau tidak mimpi basah atau tidak haid. Sehingga seorang yang tidak haid dan tidak mimpi basah kok sudah umur 15 tahun, dia sudah baligh. Kalau sudah baligh, maka wajib sholat. Selanjutnya wal aklu lan berakal. Ya, berakal. Berakal itu berakal sehat. Jangan berotak, ya. Kalau otak semuanya orang punya otak, tetapi belum tentu berakal. Nah, menurut pendapat ulama bahwa berakal ini menjadi syarat lahirnya beban yang dibebankan oleh Allah kepada hamba. Sehingga orang yang tidak berakal itu tidak wajib sholat. Meski dia baligh, meski dia Islam. Contoh, ada orang gila, dia Islam dan sudah baligh. Loh, kok ngerti sudah baligh, jembutnya panjang. Sudah tua. Ketika dia berakal, dia wajib sholat. Tetapi kalau ketika dia tidak berakal dan gila, dia tidak wajib sholat meskipun sudah baligh dan Islam. Paham ya? Ada orang ayanan. Ayanan itu sakit apa begitu ya? Sakit apa namanya? Ya sakit yang apa begitu tiba-tiba mendadak kejang-kejang dan lain sebagainya itu loh. Itu juga tidak wajib sholat ketika dalam keadaan itu. Paham ya? Jadi orang gila tidak wajib sholat. Wassolatu al-masnunatu khamsun. Wassolatu tawis pira-pira sholat al-masnunatu kang den sunatake iku khamsun ana 5. Rupane al-idani, riyaya loro, wal kusufani, lan gerhana bulan, gerhana matahari, wal istisqa'u lan salat istisqa was sunnah. Nah, salat sunnah itu ada 5. Yang pertama adalah salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang pertama atau yang satu dan kedua. Yang ketiga dan keempat adalah salat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan yang ketiga adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Loh, bagaimana dengan sholat yang lain? Sholat rawatib contohnya, ya sunnah. Bagaimana dengan sholat tahajud? Ya sunnah. Falyatahajjat atau falyatahajjat apa kemana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan gitu kan? Itu juga sunnah gitu loh. Nah, kenapa kok di sini yang disebutkan hanya berapa? Hanya 5 saja. Sholat tarawih kok nggak disebutkan? Sholat witir kok nggak disebutkan? Kenapa alasannya kira-kira? Sholat ini adalah sholat yang sudah dilakukan oleh Nabi secara jelas. Sholat tarawih itu tidak dilakukan oleh Nabi secara jelas. Sholat tarawih itu dilakukan oleh Nabi pada malam Ramadan, tetapi Nabi tidak mengatakan ini loh sholat tarawih. Paham ya? Yang memberi istilah sholat tarawih itu adalah sahabat. Paham ya?
Rawatib juga sama. Nabi tidak mengatakan ini loh salat rawatib. Paham ya? Tapi Nabi melakukan. Yang membeli istilah salat rawatib siapa? Sahabat. Tetapi tidak dengan 5 salat ini. 5 salat ini dikerjakan. Diberikan istilah oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi. Sehingga yang hanya disebutkan dia di sini hanya 5. Nah, saya takut tadi kalau saya tidak jelaskan semacam itu, Anda akan menafikan bahwa sholat sunnah itu hanya 5 ini saja. Tidak, lebih dari 5. Salah satunya sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, sholat apa lagi? Sholat birrul walidain dan lain sebagainya. Ya. Wasunnanu at-tabi'ah lil faraid Allahu alam bisawab. Nah, ini sholat rawatib ya, nanti akan dibahas. Kita baca atau gimana? Wasunnanu tabi'ah. Sholat sunnah yang mengikuti lil fardi kepada sholat fardu itu sab'atu asyarah. Itu ada 17 rakaat. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na ibarakati